Segera download yang Quran disertai Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Kita tahu bahwa Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang pada kesempatan kali ini masih mempertemukan kita kembali dalam rangka mempelajari perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, itu bagaimana agar kita bisa ikhlas. Kita tahu bahwasanya ikhlas bukanlah perkara yang mudah ya. Bukan perkara yang mudah ya. Sampai ada yang mengatakan siapa yang bisa ikhlas sekali saja dia akan selamat ya. Tapi sebagaimana yang dikatakan fa innahu yasirun liman yassarahullah, tapi itu mudah bagi yang Allah mudahkan. Mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Kenapa ikhlas sangat sulit? Ya karena kita tahu hati kita berubah-ubah. Sebagaimana perkataan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang paling berat seperti menghadapi niatku karena dia berubah-ubah. Karena dia berubah-ubah. Seorang berjuang untuk meraih keikhlasan dan itu perlu perjuangan. Dan lebih berat lagi bagaimana mempertahankan keikhlasan tersebut. Istiqamah dalam keikhlasan sangat berat. Terlebih lagi hal-hal yang membuat seorang menyimpang dari keikhlasan sangat banyak. Tabiat manusia yang ingin dipuji, ingin disanjung, sanjungan-sanjungan manusia kepada dirinya, ya. Dan banyak hal yang menjadikan seorang akhirnya sulit mempertahankan keikhlasannya. Dan betapa sering riya datang dalam berbagai macam bentuk yang jelas dan kadang dalam bentuk yang samar ya. Ini ada pembahasan khususnya seperti yang saya pernah bahas tentang masalah riya yang tersembunyi. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwasanya amal kita sebesar apapun tidak akan diterima kecuali ikhlas. Mau sebesar apapun, mau seberat apapun, betapa banyak uang yang kita keluarkan, tidak akan ada nilainya di sisi Allah jika kita tidak ikhlas. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau kita meninggal dunia, maka kita akan masuk dalam liang lahat dan tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yatba'ul mayit salas. Bahwasanya mayat diikuti dengan 3 perkara. Fayarji al-itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan pulang, tinggal 1 yang diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji al-itsnan, yang 2 akan pulang yaitu hartanya dan keluarganya, istrinya, anaknya semua akan meninggalkan dia. Ya, kekayaannya akan meninggalkan dia, mobilnya, emasnya, semuanya yang dia kumpulkan selama ini akan meninggalkan dia. Kemudian wa yabqa wahid, tinggal 1 yang menemani dia itu amalnya. Nah, amal ini akan membahagiakan kita kalau amal kita adalah ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka tidak bermanfaat, akan menjadi bumerang bagi kita, bahkan menjadi bumerang bagi kita sejak kita di alam barzakh. Sejak kita di alam barzakh. Maka ini sudah hal yang diketahui oleh setiap muslim ya, seorang yang ngaji, seorang yang muslim semua tahu kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Secara teori semua orang sudah tahu. Tapi secara praktek masih banyak di antara kita yang melalaikan hal ini, tidak kurang peduli dengan masalah keikhlasan ya. Kurang peduli untuk memperhatikan isi hatinya. Padahal Nabi SAW mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak lihat kepada jasad kalian, tapi yang Allah lihat adalah qulubikum, hati kalian dan amalan kalian. Maka yakinlah bahwasanya tidak ada yang bermanfaat bagi kita di akhirat kecuali amal soleh yang ikhlas. Mau berbakti sama orang tua, mau sedekah, mau sholat malam, mau haji, mau umrah, kalau tidak ikhlas tidak ada manfaatnya. Bukan cuma tidak ada manfaatnya, bukan cuma jadi nol, bahkan jadi bumerang bagi kita di akhirat kelak. Maka ini menunjukkan kita perlu berjuang untuk meraih keikhlasan. Saya akan menyebutkan beberapa sebab yang membantu kita untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya akan sebut satu persatu, mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya dan kita bisa bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah. Yang pertama muraqabat, artinya muraqab, yuraqibullah, merasa bahwasanya Allah senantiasa melihat kita dan menilai kita. Ya. Allah senantiasa melihat kita dan senantiasa menilai kita. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan mata, pengkhianatan lirikan pandangan mata. Wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Apapun yang kita lakukan, ya. Allah selalu melihat. Dan kalau kita lihat, sadar Allah senantiasa melihat kita, dan itu derajat ihsan, maka ini mempermudah kita untuk ikhlas. Karena kita tersibukkan untuk memperhatikan pengamatan Allah sehingga kita lalai dari memperhatikan pengamatan manusia. Kita kan diamati nih. Allah melihat kita. Allah mengamati amal perbuatan kita. Manusia juga dengan komentarnya, dengan like-nya, dengan kemarahannya mungkin atau tidak like-nya, non like-nya dan macam-macam. Ada pujian, ada hinaan, ada cercaan, ada nyinyiran. Nah, kalau kita sibuk meyakini bahwasanya Allah senantiasa melihat kita, senantiasa menilai kita. Bukankah Allah menilai kita? Sekarang Allah menilai kita. Kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mudah ikhlas. Makanya seorang berusaha mencapai derajat al-ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu, maka yakinlah Allah melihatmu. Seorang yang seperti ini, mudah dia untuk ikhlas, karena dia fokus pada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia fokus pada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, selalu kita hadirkan. Allah sedang melihat saya. Kita mau sholat, Allah sedang melihat saya. Kita mau sedekah, Allah sedang melihat saya. Kita sedang apapun, yakin Allah sedang melihat kita. Sehingga kita sibuk dengan penilaian Allah dan tidak peduli dengan penilaian manusia. Di antaranya yang kedua yang membantu kita untuk meraih keikhlasan, ya. Perhatikan ini. Tatkala kita bermuamalah dengan siapapun, dengan manusia, kita ada ibadah dua, ada ibadah al-mahdhah seperti baca Quran, seperti salat, seperti salat malam, ya. Berdoa, berzikir, ya. Ini hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada ibadah-ibadah yang berbentuk muamalah. Dengan orang tua kita berbakti, dengan istri kita kasih sayang, dengan anak-anak kita perhatian, dengan tetangga kita membantu, karib kerabat kita sedekah misalnya. Nah, terkadang kita lalai dengan hubungan kita dengan manusia-manusia yang lain. Padahal hubungan kita dengan manusia-manusia lain juga rawan untuk menimbulkan riya dalam hati kita. Kita bantu orang ingin dipuji. Kita bantu orang ingin disanjung, ya. Sebagaimana kalau kita baca Quran di depan orang, sebagaimana kalau kita haji, kita umroh, ada potensi untuk riya. Apalagi haji plus, ya. Umrah, ya. Ada potensi untuk riya, ya. Pergi ke Masjid Aqsa, pamer-pamer sana, pamer sini. Ada potensi untuk riya. Demikian juga hubungan kita dengan manusia juga ada potensi untuk riya. Betapa banyak orang banggakan dia berbuat baik sama istrinya. Betapa banyak orang banggakan dia berbakti kepada orang tuanya, cerita sana cerita sini. Betapa banyak orang banggakan dia berbuat baik kepada tetangganya. Betapa banyak orang banggakan dia berbuat baik kepada pegawai-pegawainya. Dia sudah bantu ini, bantu ini. Ternyata pintu riya bisa masuk lewat hubungan dia dengan Allah dan juga bisa masuk antara hubungan dia dengan sesama makhluk. Nah, saya ingin sampaikan pada poin ini, tatkala kita berhubungan dengan makhluk, bagaimana agar kita bisa ikhlas. Nah, ketika kita berhubungan dengan makhluk, entah sama orang tua, entah sama adik, sama kakak, kita bawa tadi yang pertama, yaitu kita meyakini setiap perbuatan kita dilihat oleh Allah. Nah, misalnya kita berbuat sama orang tua, misalnya kita pijit kaki orang tua kita. Dalam hati kita menyenangkan orang tua, tapi ya Allah, ini saya lakukan karena Engkau ya Allah. Selalu connectingnya dengan Allah. Engkau yang menyuruh saya untuk menyenangkan hati orang tua saya. Kita ketawa-ketawain orang tua kita, ya, tapi kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membantu fakir miskin, kita bawa uang nih, bawa uang kita kasih kepada fakir miskin. Ya.
Ketika kita kasih bantuan, sudah selesai. Ya, muamalah kita dengan Allah, ya Allah, ini perintahmu saya kasih. Selesai sudah urusan. Selesai. Sehingga ketika kita urusan kita dengan Allah bukan dengan dia, maka kita tidak akan menunggu dia mengucapkan terima kasih dan kita tidak akan menunggu balas budinya. Karena urusan kita dengan Allah bukan dengan dia. Makanya di antara ciri-ciri para penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Dan mereka memberi makan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan. Makanan yang mereka cintai, yang mereka sukai. Kata mereka, "Innama nut'imukum liwajhillah." Kami beri kepada kalian karena Allah. Ma nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh terima kasih dari kalian, kami tidak butuh balas budi dari kalian. Kenapa? Karena muamalah dengan Allah. Ketika kita muamalah dengan Allah, kita tidak nunggu dia bilang syukran, enggak perlu. Kalau enggak perlu, enggak tahu syukran, kasih aja. Sudah enggak usah nunggu dia bilang dia syukran karena muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sebenarnya Allah mengatakan, ya, bagaimana Anda merasa harus menunggu terima kasih darinya? Sementara yang muamalah antara Anda dengan Allah, karena kebaikan itu murni dari Allah. Allah yang membukakan hati Anda untuk berbuat baik kepada si miskin, Allah yang beri rezeki kepada Anda untuk berbuat baik kepada si miskin, maka Anda hakikatnya Anda tidak punya kebaikan kepada orang tersebut. Tidak ada. Bagaimana Anda minta balas budi pada perkara yang itu bukan milik Anda? Anda hanya mengantarkan kekayaan Allah, mengantarkan apa yang dimiliki oleh Allah untuk dia. Anda sebagai perantara doang. Tapi kalau Anda jadi perantara, Anda dapat pahala. Anda juga dapat pahala. Jadi ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini perkaranya sepele, tapi kalau kita tatkala bermuamalah dengan manusia, kita lupa connecting kita dengan Allah, kita bisa riya, kita bisa nunggu berharap sanjungan, kita bisa berharap terima kasih. Kenapa? Ketika saat kita bermuamalah, connecting kita terputus. Jangan lupa ketika kita bermuamalah dengan siapapun, bahkan kepada istri, ya, apa kata Nabi SAW, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Tidaklah engkau berinfak, kau mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Dia sedang menyuap istrinya, hatinya connecting kepada Allah karena engkau ya Allah. Dia sedang bermasalah dengan istrinya, hatinya connecting kepada Allah karena engkau ya Allah. Ini harus dilatih. Kalau kita sering melatih diri untuk seperti ini, kita lebih mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang kedua, saya ulangi, yang pertama kita selalu menghadirkan bahwasanya Allah sedang menilai kita, Allah sedang melihat, ada penilaian sebagaimana manusia juga menilai dengan laiknya, dengan non laiknya, dengan pujian dan cercaan, Allah juga menilai. Allah sedang menilai hatimu, Allah sedang menilai gerak-gerik hatimu. Wa alimun bidzati sudur, Allah mengetahui isi hati manusia, Allah tahu. Allah sedang menilai. Maka sibukkanlah dengan penilaian Allah dan lupakanlah penilaian manusia. Yang kedua, ketika kita bermuamalah dengan masyarakat, maka hati senantiasa connecting sama Allah. Ya Allah, aku bersedekah, Engkau yang menyuruh ya Allah, terimalah sedekahku. Selesai. Jangan gantungkan hati kita kepada orang yang kita bantu. Kita bantu misalnya berbakti sama orang tua, berbakti sudah. Ya Allah, Engkau yang menyuruh aku menyenangkan hati ibuku, Engkau yang menyuruh aku untuk menyenangkan hati bapakku. Aku bantu mereka ya Allah sebisa aku karena Engkau ya Allah. Jangan tunggu terima kasih dari mereka. Apalagi kepada kakak, apalagi kepada adik. Allah yang suruh, selesai. Ya. Ini membantu kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang membantu kita untuk bisa ikhlas, ketika sudah memahami yang pertama dan kedua. Yang ketiga yaitu kita berusaha melupakan semua pandangan manusia. Kita berusaha melupakan seluruh komentar manusia. Tidak usah sering-sering lihat komentar manusia. Kecuali kalau ada manfaatnya. Misalnya kita ingin tahu respon orang-orang, apakah paham dengan kajian kita atau tidak. Apakah ada syubhat atau tidak. Itu nggak ada masalah ya. Kita tanya, kadang kita habis pengajian, ada yang paham gimana, paham nggak? Ngerti nggak? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Itu nggak, kita perlu respon mereka karena ada maslahat. Tapi kalau respon yang kita inginkan adalah pujian untuk menyanjung kita, maka ini jangan. Namanya kita mencelakakan diri. Pingin tahu dia muji saya atau tidak, pingin tahu hati ini, pingin tahu dia muji, berharap dia muji. Itulah riya. Itulah riya beramal untuk dipuji. Maka berusaha ketika kita beramal, berusaha untuk melupakan komentar manusia, ya.
Karena apa? Karena komentar mereka, sanjungan mereka tidak akan merubah hakikatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu dunia muji Anda, kalau Anda jelek di sisi Allah tidak akan bermanfaat. Satu dunia menghina Anda, kalau Anda ternyata tinggi di sisi Allah, maka tidak memberi mudarat hinaan mereka. Lihat kisah seorang wanita di antara anak-anak yang berbicara ketika masih kecil. Rasulullah SAW sebutkan ada seorang wanita, dia gendong bayinya. Tiba-tiba ada orang lewat, orang terkenal, orang terpandang, sampai ibunya mengatakan, ya Allah, ibunya mengatakan, ini orang kalau dia memberi syafaat pasti dikasih syafaat. Kalau dia melamar pasti diterima lamarannya. Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia. Maka anak itu bicara, dia lagi nyusu, dilepas puting dari puting ibunya. Dia bilang, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Ini padahal orang dipuji semua orang. Kemudian datang seorang pembantu atau budak, dipukulin, dituduh mencuri, dituduh macam-macam. Dia bilang, ibunya berdoa, ya Allah, jangan jadikan dia seperti itu. Anaknya bicara, ya Allah, jadikanlah aku seperti orang ini. Kenapa kata ibunya? Ini yang dihina-hina, yang direndahkan. Lebih afdal daripada min dzaka bimil'il ard. Kalau yang orang pertama itu satu dunia, isinya orang itu semua, dibandingkan dengan satu orang ini saja masih lebih afdal satu orang ini. Artinya satu ini dibanding 1 miliar orang itu lebih afdal orang yang kedua, meskipun dia dihina-hina. Artinya apa? Bisa jadi orang menghina, orang merendahkan kita. Kalau kita memang mulia di sisi Allah, tidak akan mempengaruhi. Oleh karena jangan terpedaya dengan pujian dan sanjungan manusia. Dan jangan coba untuk menoleh kepada pujian dan sanjungan manusia. Itu hanya beri mudarat kepada hati kita dan tidak akan beri manfaat sama sekali kepada kita. Satu dunia puji kita, kalau kita jelek di hadapan Allah, percuma. Lihatlah ketika Nabi SAW menyebutkan tentang kisah 3 penghuni neraka jahanam karena riya. Yang pertama yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fi, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau?" Kata dia, "Qataltu fika hatta tusyhid." Aku berperang karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta, walakin yuqal annaka jari' wa qad qil." Tapi kau berjihad bukan karena aku, tapi supaya kau dikatakan pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Artinya banyak orang muji dia terkenal, tersohor sebagai jagoan, sebagai pahlawan. Tapi apakah sanjungan manusia manfaat bagi dia? Enggak ada sama sekali. Tetap masuk neraka. Ini maksud saya seperti itu, hati-hati. Terus Anda lihat sanjungan buat apa? Kalau enggak ada tujuan syar'inya untuk memperbaiki misalnya penyampaian mungkin kurang pas, kecepatan atau bagaimana. Kalau enggak percuma, buat apa? Buat apa? Mau puji, mau enggak ada puji, yang penting. Kalau tunggu pujian manusia, Nabi Nuh yang muji berapa? Cuma 80 orang setelah dakwah 950 tahun, enggak ada yang muji. 950 tahun berdakwah yang muji cuma 80 orang. Nabi mengatakan, "Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad." Aku melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Enggak ada yang muji, enggak ada yang ngikutin dia. Satu orang pun tidak ada. Terus kemudian dia rendah di hadapan Allah, tidak, dia tinggi di sisi Allah. Oleh karenanya lupakan saja komentar manusia. Lupakan. Kecuali ada manfaat maslahat syar'i yang Anda cari, silakan lihat. Tapi jaga hati, jaga hati. Jaga hati. Ini yang ketiga, ya. Yang ketiga, jadi yakin bahwasanya pujian manusia tidak akan menambah kedudukanmu sedikit pun di sisi Allah. Cercaan manusia tidak akan merendahkan kedudukanmu sedikit pun di sisi Allah kalau kau mulia di sisi Allah. Ini harus kita yakin. Percuma orang muji semua. Percuma, Allah yang lebih tahu tentang diri kita. Yang keempat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kiat agar kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sembunyikan amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Dan Nabi SAW telah bersabda tentang 7 orang yang naungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disembunyi oleh tangan kanan, saking dia sembunyikan amal ibadah dia. Ya. Sampai disembunyikan amal ibadah dia. Salah seorang ulama berkata, Al-Khuraibi, dia berkata tentang para ulama, para salaf dahulu, kanu yastahibbuna an yakuna lirajuli khabi'atun min amalin salih la ta'lamu bihi zaujatuhu wala ghairuha.
Dahulu mereka suka, para salaf dahulu, mereka suka kalau ada seorang lelaki, dia punya amal soleh yang tersembunyi, bahkan istrinya pun tidak tahu, bahkan temannya pun tidak tahu. Mereka suka akan hal tersebut. Karena tersembunyi hanya amal, ini jauh daripada riya. Gimana mau dipuji sementara tidak ada yang tahu? Sebisa mungkin Anda melakukan amal tidak dilihat oleh orang, tidak diketahui oleh orang lain, itu yang terbaik. Semakin tidak diketahui oleh orang, semakin terbaik. Berarti benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh perjuangan. Makanya kalau kita lihat bagaimana para salaf dahulu, mereka berjuang agar amal mereka bisa tersembunyi. Sampai di antara mereka ada yang sengaja bangun malam seperti Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Ali bin Husain itu dikenal dengan Zainal Abidin, sengaja bangun malam kemudian mengangkat gandum. Kemudian diletakkan, dia tidak, bahkan budaknya pun tidak dia suruh, dia sendiri agar budaknya tidak tahu. Dia ingin tidak ada yang tahu, bahkan budaknya. Dia sendiri yang angkat gandum, dia taruh di rumah-rumah orang. Kenapa malam? Agar tidak ketahuan. Kenapa bukan budaknya? Agar budaknya tidak tahu. Kapan ketahuan? Ketika dia sudah meninggal, baru kemudian bantuan sembako tidak pernah datang lagi. Ketika dimandikan terlihat bekas hitam di pundaknya. Dia selama ini dia yang mikul. Subhanallah. Ini orang, siapa yang meragukan mereka orang-orang ikhlas. Tapi mereka takut riya. Mereka ini orang-orang ikhlas, mereka takut riya. Kita ini zaman sekarang enggak jelas, enggak takut riya. Kayaknya amal kita pamer-pamerkan, kita ikhlas aja. Makanya sebagian ulama mengatakan perbedaan antara kita dengan mereka dahulu, kalau mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal, sebagian kita berusaha payah untuk memamerkan amal, untuk men-share amal, bersusah payah dengan berbagai macam sarana dan prasarana agar amal kita diketahui oleh banyak orang. Waliyadzubillah. Kebalikan. Anda ingin ikhlas, latihan untuk menyembunyikan amal. Latihan untuk menyembunyikan amal. Bahkan kalau bisa istri sendiri tidak tahu, itu yang terbaik. Istri nggak perlu tahu. Kalau istri memang harus tahu dalam satu kondisi nggak ada apa-apa. Tapi kalau bisa ada amal yang istri tidak tahu, lakukanlah. Hal ini kecuali bagi para panutan, kalau panutan dia tampakkan amalnya agar diikuti. Kata Al-Iz bin Abdissalam rahimahullahu taala, yustathna min istihbabi ikhfa'il amal man yudhiruhu liyuqtada bihi aw liyuntafa'a bihi ka kitabatil ilm. Intaha dari Fathul Bari. Kata Al-Iz bin Abdissalam dinukil oleh Ibn Hajar Fathul Bari, dikecualikan dari dianjurkannya menyembunyikan amal, dikecualikan siapa? Yaitu orang yang menampakkan amalnya agar ditiru. Seperti dia ustaz, seperti dia kiai, seperti dia misalnya habib ya, yang agar ditiru, maka tidak apa-apa. Sekedarnya, tidak semua dia tampakkan. Perwakilan ada amal yang tunjukkan ya. Contoh seperti seorang ingin memberi contoh agar orang bersedekah. Misalnya, ini ada sedekah bikin masjid, saya inilah 1 juta ya, lihat. 1 juta, dia keluarkan. Semua orang lihat, tapi dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk diikuti. Tapi tidak semua dia sampaikan. Dia ada sedekah 99 juta, tidak dia sampaikan. Diam-diam. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ini enggak apa-apa. Dia tetap jaga ikhlasan. Ada hal yang dia tampakkan untuk diikuti. Ternyata dia sedekahnya 100 juta. 1 juta dia tampakkan untuk memancing yang lain untuk bersedekah. 99 dia sembunyikan. Contoh. Ya. Auli yuntafa'u bihi ka kitabatin, atau suatu perkara yang harus dimanfaatkan seperti ilmu yang harus dia tampakkan, harus dia ceramahkan, harus dia tuliskan, dia tampakkan. Karena memang untuk dimanfaatkan maka ditampakkan. Seperti ini tidak apa-apa ditampakkan. Seperti ini tidak apa-apa ditampakkan. Dia nulis buku, tulisannya bagus, dia tampakkan. Dia munculkan. Adapun orang memuji, ya dia tinggal latih dirinya untuk tidak termakan dengan pujian tersebut. Tidak terpedaya, tidak magrur dengan pujian tersebut. Ya. Jadi Nabi mengatakan tadi, man sata minkum an yakun lahu khabirun amal salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ini menyembunyikan amal ini sangat luar biasa ya. Oleh karenanya di antara hal yang membantu kita untuk ikhlas, kita baca bagaimana para salaf dahulu. Bagaimana para salaf dahulu dalam menyembunyikan amal. Ya.
Lihatlah tadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Zainal Abidin yang menyembunyikan amal. Di antara mereka ada yang menyembunyikan amal agar tidak ketahuan. Ketika berjihad dia tutup wajahnya, tidak mau ketahuan. Karena yang berjihad tahu-tahu ada orang jago nutup mata, dia tidak pernah membuka wajahnya agar tidak ketahuan. Di antara mereka, kalau kita baca, ada yang di antara mereka salat malam. Ketika dia bersafar tetap salat malam. Ketika menjelang subuh dia pura-pura tidur. Dia pura-pura tidur, kemudian ketika azan subuh dia pura-pura bangun sambil menggeliat, oh enak sekali tidur, begitu. Kira-kira gitulah. Sehingga orang menyangka dia tidak bangun malam. Dia tidak ingin orang tahu dia bangun malam. Dia ingin hanya Allah yang tahu dia bangun malam. Bukan orang bangun malam kemudian share, malam ini saya sholat nyaman banget. Malam ini saya sholat sambil nangis-nangis misalnya. Ya, akhi. Atau jam sebelum subuh, satu jam sebelum subuh dia bangunkan teman-temannya, bangun. Ayo bangun. Masya Allah. Udah tahu temannya silent semua, dia kirim-kirim buat apa? Ini dia sudah sholat malam, dia bangun pura-pura menggeliat seakan-akan tidurnya pulas. Demikian para salaf dahulu. Di antara mereka ada yang ketika menyampaikan hadis, kemudian dia tidak kuasa, dia menangis, dia ingin sembunyikan tangisannya. Maka dia sambil terisak-isak dia mengatakan zukam syadid, bahwasanya pilek itu memang berat. Orang mengesankan dia sedang pilek. Dia mengesankan kepada orang dia sedang pilek. Subhanallah, jauh dengan kita. Bukan kemudian nangis, kemudian dia menggelagarkan supaya orang semua tahu bahwasanya dia orang yang khusyuk. Allah Maha tahu niat kita masing-masing. Di antara mereka ada yang seperti salah seorang ulama, Al-Mawardi, disebutkan dalam biografinya. Al-Mawardi dia menulis buku hebat, di antaranya Al-Hawi Al-Kabir. Puluhan jilid tentang fikih Syafi'i. Ini buku-buku yang kalau enggak salah Al-Ahkam Sultaniyah, ya. Banyak dia tulis buku-buku yang hebat-hebat. Tapi disebutnya dalam sejarah dia tidak menyebarkannya. Dia bilang sama muridnya, itu buku-buku saya letakkan di suatu tempat. Kalau nanti saya akan meninggal dunia, kau lihat tanganku begini, maka berarti saya tidak ikhlas. Bakar itu buku-buku semua. Jangan kau sebarkan. Tapi kalau kau lihat tangan, saya lupa tangan, dia bilang kalau saya pegang atau saya lepas, tapi disebutkan dalam syiar. Kalau saya genggam tanganmu berarti saya ikhlas, maka tebarkan bukuku itu. Kalau saya tidak begitu, maka bakar buku-buku. Dia kalau ingin terkenal, dia tebarkan bukunya tatkala itu. Ya. Mungkin dia melihat sudah ada ulama yang lain sudah mencukupi, sehingga dia memilih bukunya tersebar setelah dia meninggal. Karena mungkin dia takut riya. Ajib kalau kita baca bagaimana syiar para salaf dahulu. Ya. Kata Hasan al-Basri, perhatikan. In kana rajulu laqad jama'a al-Qur'ana wa ma yash'uru bihi jaruhu. Sungguh ada seorang hafal Quran, tetangganya tidak tahu. Dia tidak gembar-gembor. Sungguh ada orang hafal Quran, tetangganya tidak tahu dia sudah hafal Quran, kata Hasan al-Basri. Wa in kana rajulu laqad faqiha al-fiqha al-katsir wa ma yash'uru bihi an-nas. Ada seorang dia ahli fikih dan orang tidak tahu. Wa in kana ar-rajul la yusalli as-salata at-tawila fi baitihi wa indahu az-zawr wa ma yash'uruna bihi. Sungguh seorang salat sunnah di rumahnya dengan salat yang panjang. Ini dia punya tamunya tidak sadar. Bayangkan dia salat malam, mungkin kalau dia mau tampakkan dia kerasin bacaannya agar tamu-tamunya bangun. Tapi tamu-tamunya bertamu di rumahnya tidak tahu kalau dia salat malam panjang. Menakjubkan. Demikianlah para salaf dahulu. Kata Hasan al-Basri, walaqad adrakna aqwaman ma kana ala dhahril ardi min amalin yaqdiruna ala an ya'maluhu fi sirrin fayakunu ala niyatan abadan. Sungguh kami telah mendapati suatu kaum, itu para salaf dahulu. Ya. Tidak ada di atas muka bumi ini suatu amalan yang mereka mampu untuk sembunyikan, lantas mereka tampakkan. Selama mereka mampu sembunyikan, mereka akan sembunyikan. Kecuali yang harus ditampakkan. Selama itu mungkin disembunyikan, mereka akan sembunyikan. Abadan selama-lamanya. Mereka pasti sembunyikan.
Walaqad kana al-muslimuna yajtahiduna fi du'a wa ma yusma'u lahum saut. Sungguh sebagian kaum muslim mereka berdoa dan mereka tidak terdengar kecuali desisan aja. In kana illa hamsan bainahum baina rabbihim azza wa jalla. Kecuali hanya desisan antara mereka dengan Allah, yang dengar cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam doa juga bisa riya. Ikhwan dan akhwat yang hadirin, maksud saya kita sadar diri bahwasanya di antara sarana agar kita bisa ikhlas adalah dengan menyembunyikan amal. Bukan dengan selfie-selfie ketika kita beribadah kemudian kita tebarkan ke sana kemari. Sayangilah dirimu, ketahuilah ketika kau meninggal yang menemanimu hanyalah amal soleh. Amal soleh mana yang menemanimu di alam barzah? Yang ikhlas. Yang enggak ikhlas, yang masih ragu-ragu, wallahu alam. Maka untuk memastikan kita ikhlas di antaranya, meskipun suatu hal yang bukan pasti, tapi kita berusaha. Di antaranya kita beramal tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Kita bagaimana mau cari pujian yang tidak ada yang tahu, kecuali kita ngomongin baru orang tahu. Kalau tidak ada yang tahu gimana mau cari pujian dari mana? Maka lihatlah bagaimana para salaf dahulu berusaha untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Taib. Jadi saya ulangi, para salaf dahulu berusaha payah untuk menyembunyikan amal. Sebagian orang zaman sekarang berusaha payah untuk men-share amalnya. Yang berikutnya, saya nggak tahu yang keberapa ini. Hendaknya seorang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari tempat-tempat yang bisa membuat dia terkenal. Para salaf dahulu seperti kalau tidak salah dari Ayyub As-Sakhtiyani, dia kalau lewat jadi jalan yang tidak ingin dilihat orang banyak. Dia tidak suka jadi pusat perhatian. Dia enggak suka jadi pusat perhatian. Dalam Sahih Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal khafi." Abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang bertakwa, yang tidak mandiri ya. Wal khafi, yang menyembunyikan diri, tersembunyi, tidak suka tampil. Sebisa mungkin Anda beramal soleh tanpa tampil, lakukanlah. Kalau ustaz memang harus tampil. Tapi sebisa mungkin tidak tampil, maka lakukanlah. Dulu ada seorang ulama di Saudi namanya Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Hampir tidak pernah tampil ya. Sampai kita sulit mencari ceramahnya. Dia nulis buku. Orangnya hampir tidak pernah tampil. Tapi dia terkenal dengan tulisannya. Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Sebisa mungkin seorang tidak tampil ya. Di antara sekarang ulama yang terkenal dengan tulisannya, tidak terkenal orangnya, seperti Abdul Qadir Alawi Saqaf, seorang habib di Saudi yang punya tulisan banyak, buku-buku tulisan bagus termasuk di websitenya. Orangnya kita cari di website hampir enggak ada di internet. Ya, terkenal dengan tulisannya. Maka seorang kalau ingin ikhlas, jauhkan diri dari tempat-tempat yang membuat dia jadi populer. Karena kalau dia sudah populer jadi pusat perhatian, sulit. Manusia ini lemah, hati ini lemah. Dipuji orang yang senang. Enggak dicerca orang yang marah. Siapa yang hati kita begitu? Kecuali kita sampai pada derajat orang yang cuek, yang super ikhlas, ya mungkin kita ini siapa sih? Maka kalau kita tahu hati kita lemah, mudah senang dengan pujian, mudah marah dengan nyinyiran, baru dinyinyir sedikit sudah marah-marah. Belum tahu dia siapa saya, baru dinyinyir sedikit sudah marah-marah. Kalau perlu panggil pers semua, jumpa pers untuk membela dirinya, untuk mengangkat dirinya. Sebagian orang enggak kuat, dinyinyir sedikit, disenggol sedikit enggak kuat. Ya kalau kamu tahu kamu seperti itu, jangan sengaja menjadikan dirimu terkenal, jangan. Tidak perlu. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Wadittu annal khalqa yata'allamuna hadzal ilm wa la yunsabu ilayya minhu syai'. Aku berharap manusia semua belajar dari ilmuku ini dan tidak perlu mereka mengatakan ini ilmunya Imam Syafi'i, enggak perlu. Enggak perlu. Saya ingin semua orang belajar ilmu dariku dan aku tidak ingin orang tahu itu ilmu dari Imam Syafi'i, dari Syafi'i. Saya enggak perlu. Lihat bagaimana tidak pingin terkenal, tidak pingin tersohor. Tapi tidak pingin tersohor, Allah jadikan dia tersohor. Allah jadikan dia terkenal. Kalau Anda tersohor, repot. Bergulat dengan komentar dan ini pingin disanjung, pingin ini repot. Dan itu sangat rentan dengan namanya riya. Lihatlah bagaimana Nabi memuji seorang tidak peduli dimanapun dia diletakkan. Kata Nabi SAW, Tuba li abdin akhadha bi anani farasihi fi sabilillah.
Sungguh beruntung seorang hamba yang memegang tali kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha ra'suhu, rambutnya semerawut, mughabbaratan qadamahu, kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasa kana fil hirasa. Kalau ditugaskan untuk menjaga-jaga, dia berjaga-jaga, dia tidak peduli. Wa in kana fis saqa kana fis saqa. Kalau ditugaskan bagian paling belakang, dia tidak peduli. Tidak mesti dia jadi pasukan yang paling depan, tidak mesti dia menjadi jenderal, panglima. Dia mau di belakang, mau di bagian sana terserah. Yang penting karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sta'dzan lam yu'dzan lahu. Lihat, dia orang yang tidak dikenal. Kalau minta izin tidak diizinkan. Wa in syafa' lam yusyafa' lahu. Kalau dia beri syafaat, tolong tidak diterima syafaatnya. Ini orang apa? Tidak top. Tapi kata Nabi, tuba, sungguh beruntung dia. Sungguh beruntung dia. Karenanya, seorang berusaha mendarikkan diri dari posisi yang buat bisa dia top. Kalau bisa orang lain yang maju, biar orang lain yang maju. Ngapain? Kecuali kalau terpaksa tidak ada yang bisa dipercayai. Kecuali dia yang maju, silakan. Tinggal dia yang maju, tinggal jaga hatinya. Tapi kalau bisa bukan orang yang maju, anak buahnya yang maju, tidak perlu dikenal namanya, lebih bagus. Kalau dia bisa bersedekah, tidak perlu diketahui namanya, lebih bagus. Kalau udah ketahuan, ya sudah, tinggal jaga hatinya. Tinggal jaga hatinya. Jadi jauhi diri dari, bukan orang yang sukanya rame-rame, sukanya jumpa pers, sukanya jadi heboh, sukanya jadi, apa namanya, jadi lagi top ya. Semua orang pada ngeliat, viewersnya banyak, sampai orang pada senangnya begitu, senang heboh-heboh dia. Itu jauh daripada namanya keikhlasan, jauh. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata dalam perkataannya indah, dia berkata, la yajtami'ul ikhlas fil qalbi wa mahabbatul madhi wa thana'i wa tama'u fima indan nas illa kama yajtami'ul ma' wan nar wad dhab wal hud. Kata dia, tidak mungkin berkumpul antara ikhlas dengan suka dipuji. Tidak mungkin berkumpul antara ikhlas dengan suka dipuji, suka sanjungan manusia atau mengharapkan sanjungan manusia, kecuali seperti berkumpul antara api dan air. Tidak mungkin berkumpul. Orang kalau ikhlas tentunya tidak suka dipuji, tidak cari pujian. Ada suka cari ingin pujian, ingin bikin agar dipuji, ingin bikin begini, bikin trik ini, bikin penampilan gini agar disanjung. Ini tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Taib ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang kiat-kiat yang membantu kita untuk ikhlas, di antaranya senantiasa memandang diri kita selalu melakukan kekurangan. Ya, jangan merasa diri kita lebih ketika kita sudah melakukan kebajikan. Baik salat malam, jangan merasa kita istimewa, enggak. Kita salat malam kita penuh dengan kekurangan. As-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji orang-orang penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, as-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang jujur imannya, yang berinfak di siang hari, ya, yang sabar. Kemudian di malam hari, wal mustaghfirina bil ashar, di malam hari mereka beristighfar. Kapan? Di siang hari mereka salat, di siang hari mereka sedekah, di siang hari mereka sabar. Di malam hari mereka salat malam, di penghujung malam mereka istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa mereka beristighfar setelah salat malam, setelah siangnya bersedekah? Karena mereka, perhatikan perkataan indah dari Tahir bin Asyur kalau saya tidak salah. Dia berkata, mereka beristighfar dari ketaatan, bukan istighfar dari dosa. Lihat, mereka beristighfar dari ketaatan, bukan dari dosa. Kenapa? Karena mereka merasa ketaatan yang mereka lakukan penuh dengan kekurangan. Kebanyakan kita beristighfar dari dosa. Mereka tidak, bukan beristighfar saja dari dosa, bahkan beristighfar dari ketaatan. Kenapa? Karena mereka merasa kurang menjalankan ketaatan dengan sebagaimana mestinya. Makanya Nabi SAW kalau selesai sholat langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena ya, Nabi merasa keagungan Allah lebih daripada ibadah yang Nabi lakukan. Ini sangat penting. Seorang tahu bahwasanya semua dia bisa salat malam, dia bisa bangun malam, dia bisa bersedekah, semuanya karunia Allah. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha." Kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah kepada kalian, maka tidak seorang pun dari kalian akan saleh, akan suci. Tetapi Allah mensalehkan, mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, "Yang bagi lil abdi kama
kullama faragha min ibadah an yastaghfirallah an taqsir. Hendaknya bagi setiap hamba setiap selesai dari ibadah apapun segera istighfar. Istighfar dari kekurangan yang dia lakukan. Kemudian juga bersyukur wa yashkuruhu ala taufik, dan bersyukur Allah telah berikan dia hidayah untuk beramal saleh tersebut. La kaman yara annahu qad akmalal ibadah, bukan seperti orang yang merasa ibadahnya sudah sempurna. Wa man nabiha ala rabbi, dan merasa punya jasa kepada Rabb, kepada Allah. Wa ju'ilat lahu mahallan wa manzila rafi'ah. Wa fa hadza haqiqun bil maqti. Kemudian ingin dijadikan bagi dia posisi yang tinggi gara-gara amal soleh dia. Orang seperti ini lebih berhak untuk dimurkai, wa raddil fi'li, dan lebih berhak untuk ditolak amalnya. Kama annal awwal haqiqun bil qabul wal taufiq li a'malin ukhar. Sebagaimana yang pertama, ketika dia merasa kurang, dia merasa ibadahnya kurang sehingga dia istighfar dan dia bersyukur karena dapat taufik, lebih utama untuk diterima amalnya dan lebih utama untuk diberi petunjuk kepada amal soleh yang lain. Jadi dia sebut ada dua model. Dua-duanya sama-sama beramal. Yang satunya setelah beramal, dia merasa kurang amal dia, saya tidak jalankan, tidak sempurna. Dan ini banyak teman-teman, Masya Allah, haji saya kurang Ustaz, haji ini kurang, umrah saya kurang Ustaz. Ini bagus. Ya, tahu diri bahwasanya amal dia tidak sempurna. Selain itu dia bersyukur sehingga dia istighfar. Selain itu dia bersyukur, alhamdulillah Allah mudahkan saya haji, tapi haji saya tidak bisa jalankan dengan sebaiknya. Ini orang seperti ini, mudah-mudahan diterima amalnya dan akan diberi taufik kepada amal-amal soleh yang lain. Beda dengan model kedua. Ketika dia beramal soleh, dia merasa, wah saya sudah infak sekian, wah saya sudah. Ada rasa ujub dalam dirinya, dia merasa telah sempurna. Dan dia merasa, ya Allah lihat saya yang lain tidak, seakan-akan demikian. Nah, ini orang seperti ini lebih utama dimurkai oleh Allah dan ditolak amalnya. Maka agar seorang ya mudah untuk ikhlas, maka ketika dia beribadah dia tidak merasa dia hebat. Ini mudah dia untuk ikhlas. Jangan merasa dirinya hebat. Ya. Dia tahu bahwasanya yang bikin dia seperti ini Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bersyukur kepada Allah dan dia tahu apa yang dilakukan penuh dengan kekurangan. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk ikhlas. Di antaranya tolong berhenti sebentar ketika kita ingin beramal soleh. Berhenti sebentar, seperti seorang salaf dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Hikam. Ketika ditanyakan kepada dia, "Ala tahdhurul janazah? Tidakkah engkau menghadiri janazah?" Kata dia, "Makanak hatta uhdhiran niyyah." Tunggu sebentar sampai aku hadirkan niat. Tidak ada salahnya kita berhenti sebentar, ya Allah, baru lanjut lagi. Tidak ada salahnya. Ini dilakukan oleh sebagian salaf. Kita enggak tahu hati kita, kalau kita enggak pernah cek. Kita cek kan badan kita, kalau enggak pernah cek ternyata ada ini, ternyata ada anu. Kita enggak pernah cek kesehatan, ternyata kita periksa darah, ternyata kolesterol naik, ternyata gula darah naik, ternyata asam urat naik. Kapan kita cek? Kita enggak rasa ini, tapi kita cek, oh ternyata lagi parah. Fungsi ginjal berkurang. Ya. Imunitas ternyata rendah misalnya. Kapan setelah kita cek baru kita tahu. Nah, hati kalau kita enggak pernah cek, hanya kita ikhlas-ikhlas saja. Sekali kita berhenti dulu. Ini sebenarnya mau melakukan ini ngapain saya? Apa yang kau cari? Wahai fulan, wahai dirimu, wahai Firanda, apa yang kau cari sekarang ini? Cari apa kau? Coba cek. Cek sebentar aja. Itu punya pengaruh. Ini membantu kita untuk apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian salaf dia mengecek dirinya ketika sedang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian salaf, saya lupa namanya, dia mengatakan, "Fa idza al-haditsul wahidu yahtaju ila niyat." Ternyata satu hadis yang saya sampaikan butuh beberapa niat. Satu hadis yang dia sampaikan butuh beberapa niat. Kenapa butuh beberapa niat? Karena dia merasa niatnya berubah di tengah jalan. Nah, kita cek di awal, cek di tengah, benar enggak niat kita? Mungkin seorang menyampaikan orasi, orang sudah terpesona, timbul ujub dalam dirinya. Dia segala perbaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjutkan lagi. Bukan dia biarkan ujubnya, riaknya terus berjalan sementara dia melihat orang terpesona dengan penyampaiannya. Seorang bermuamalah dengan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi perkataan salaf, fa idzal haditsul wahid yahtaju ila niyat. Ternyata satu hadis terkadang butuh beberapa niat. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk ikhlas adalah kita berteman dengan orang-orang ikhlas. Kita tahu ada orang, kita ini perkara yang kita duga, mungkin ya enggak mungkin juga dia bilang saya ikhlas. Tapi ada firasat kita ini orang ikhlas. Omongannya jelas. Kita belajar sama mereka, bergaul sama mereka. Kita terpengaruh, kita ini buruk, kita ingin terpengaruh sama mereka.
Saya tidak usah cerita jauh, cerita anulah. Saya belum bisa seperti guru saya, tapi Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, subhanallah. Seumur-umur saya bersama dengan beliau, ya, artinya tidak banyak, cuma beberapa kali atau ya dalam safar dalam ini. Beliau tidak pernah cerita-cerita saya pernah begini, pernah begitu, pernah begini, pernah. Saya pernah berdakwah di belantara Afrika, saya pernah begini, enggak. Beliau sembunyikan amal beliau. Pernah berjihad di sana, enggak pernah. Saya tahu dari mana? Dari guru yang lain yang cerita. Saya dulu begini. Oh, saya perlu tahu. Saya aja enggak pernah cerita. Banyak hal yang saya tidak ingin sampaikan. Tapi intinya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, mudah-mudahan kita terpengaruh. Yang kalau dipuji, dia matanya jadi enggak enak. Dia enggak suka dipuji berarti. Dia enggak suka dipuji. Gelisah kalau dipuji. Bukan dibuat-buat, memang dia enggak suka dipuji. Dia tahu diri, dia tidak pantas dipuji, dia takut dirinya juga terpengaruh. Nah, bergaul dengan orang ikhlas, bukan orang yang suka pamer dengan amal dia, pamer dengan kehebatannya. Jangan. Kita ini murid mudah terpengaruh dengan guru, kita ini kawan mudah terkontaminasi dengan kawan kita. Kalau kawan kita kerjaannya pamer kerjaan, kita akan terpengaruh. Kita ini siapa sih? Hati ini lemah, mudah beradaptasi, mudah tersinkronisasi. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa ikhlas adalah ingat mati. Mau sholat, ya Allah ini mungkin sholatku yang terakhir. Kalau ingat mati kita, maka Rasulullah mengatakan sholli sholatal muwaddi'in. Sholatlah engkau seperti orang yang hendak meninggalkan dunia ini. Seorang yang hendak berpisah. Kalau kita sadar kita ini umrah kita mungkin umrah yang terakhir, kita akan lebih ikhlas, fokus kepada Allah. Kalau kita merasa ini haji kita yang terakhir, fokus kepada Allah. Kita merasa ini dakwah kita yang terakhir, kita akan fokus. Kita merasa ini sholat kita, sholat terakhir kita akan fokus. Cuma sulit menghadirkan tersebut. Tapi ini di antara sarana untuk ikhlas. Di antara sarana untuk ikhlas. Masih banyak ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir karena waktu terbatas, yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Ini adalah bukan yang terakhir, bahkan ini yang harus pertama. Adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan hati kita. Ya, hati kita ini yang membolak-balikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikkan hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Allahumma hdi qalbi, ya Allah berilah petunjuk kepada hatiku. Ya Allah, hati ini lemah, mudah terpengaruh, mudah meresap hal-hal yang baik maupun yang buruk. Hati ini lemah, berilah petunjuk kepada hatiku ya Rabb. Di antaranya doa yang diajarkan secara khusus tentang hal ini adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Ya, maknanya demikian. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik, mensekutukan Engkau dengan sesuatu pun yang aku sadari. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku mohon kepada Engkau ampunan atas kesyirikan yang tidak aku sadari. Niscaya dia akan mudah terhindar dari riya dan dia akan sering konsen memperhatikan gerak-gerik hatinya. Dan demikian juga para salaf dahulu mereka berdoa seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antara doanya Allahumma ja'al amalana kullahu salihan. Dia berdoa Allahumma ja'al amalana kullahu salihan. Ya Allah, jadikanlah amal kami seluruhnya amal saleh. Amal saleh itu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah wa ja'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah seluruh amal saleh tersebut karena mengharap wajahmu semata, murni, ikhlas. Kemudian wala taj'al li ahadin min khalqika fihi syai'an, dan jangan kau jadikan sedikit pun amalku untuk seorang pun dari manusia ini. Enggak, semuanya untuk Engkau ya Allah, karena Engkau. Jangan sampai kau jadikan sedikit amalku karena manusia ya Allah. Wala taj'al li ahadin min khalqika fihi syai'an. Ini doanya Umar. Saya ulangi, dia berdoa, Allahumma ja'al amalana kullahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin min khalqika fihi syai'an. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas, dijauhkan dari riya, dari ujub, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keikhlasan dan dipertemukan dengan orang-orang soleh yang telah mendahului kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.